Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Falah, khususnya jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang dimuliakan Allah. Saya biasanya mengawali kajian ini dan membaca salah satu ayat Al-Quran. Kalau mau ikut saya, lihat surat Ali Imran ayat 159. Kita baca bersama-sama dalam rangka memenuhi salah satu perintah Rasulullah SAW, Qur'anul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, di hari kiamat nanti dia akan memberikan syafaat kepada orang baca. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia dapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibergandakan dari 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, wal alif harfun, wa mim harfun, lam harfun. Kata Rasulullah, maksud saya bukannya alif lam mim itu satu huruf, itu satu kata, walaupun tidak berjamaah. Tapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun, itulah setiap huruf hidayah yang kita lafazkan diberi oleh Allah ganjaran satu kebaikan dan kebaikan yang akan bersujud. Untuk itu marilah kita awali bersama-sama membaca surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Mudah-mudahan yang sudah kita baca sepenuhnya makna yang terkandung dalam dua hadis yang kita sudah sampaikan. Silakan ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallah, maka berkah rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kita. Karena itu
itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallah, artinya maka berkat rahmat Allah. Bunyinya berbeda dengan pembukaan undang-undang dasar. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat Allah linta lahu, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan, sekiranya kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, berhati kasar, lam faddu min hawlika, tentulah mereka menjauh dari sekitar. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mohonlah ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat inilah menjadi dasar sahabat-sahabat Rasulullah SAW saat beliau wafat. Mereka mengambil inisiatif untuk bermusyawarah, memilih, menetapkan, mengangkat siapa yang akan menggantikan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau berbicara tentang pemilihan umum, dasar ayatnya ini dalam tanda kutip. 3 hari 3 malam para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang jadi pengganti Rasulullah. Pengganti itu adalah bahasa Al-Quran adalah khalifah. Siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai jasad Rasulullah, jasad suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring selama 3 hari. Setelah selesai mereka menetapkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama, barulah mereka mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Atas dasar itulah kemudian para ulama menyatakan bahwa menetapkan kepemimpinan umat itu wajib hukumnya dan lebih penting dibandingkan dengan mengurus jasad Rasulullah SAW. Saking pentingnya sehingga jasad Rasulullah dibiarkan sampai 3 hari 3 malam baru selesai. Itulah ayat ini menjadi dasar. Rasulullah SAW begitu meninggalnya, semasa ini tidak pernah memberikan satu petunjuk khusus bagaimana cara memilih pemimpin, memilih pengganti. Tapi cukup dan ayat ini sahabat-sahabat paham, kita harus musyawarah, bicarakan siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasul. Saat itu timbul pula ada semacam persaingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, siapa yang ingin jadi siapa yang harus menjadikan menggantikan Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa ada pesan Rasulullah SAW, pesannya apa? Inna hadzal amru li Quraisy. Tadinya kaum Ansar ngotot ingin
dari kalangan mereka yang menjadi khalifah, mengganti Rasulullah. Bayangkan 3 hari, 3 malam baru mereka mendapatkan keputusan. Setelah ada sahabat yang menyampaikan bahwa ada pesan Rasulullah dari sabda Rasulullah yang mengatakan urusan ini harus diserahkan kepada orang Quraisy. Inna hadzal li Quraisy. Jadi kaum Ansar, orang-orang Ansar begitu mendengar ada sabda Rasulullah seperti ini, mereka sami'na wa ata'na. Tadinya karena mereka tidak tahu kalau ada pesan Rasulullah seperti itu. Itulah sikap orang-orang mukmin. Kalau sudah ada kepastian, ada ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka patuh. Jadi pengangkatan Abu Bakar Siddiq itu berada musyawarah, di mana di sana ada perwakilan dari kaum Ansar, ada perwakilan dari kaum Muhajir. Berkumpul di Bani Thaqifah untuk memilih Abu Bakar Siddiq. Kenapa jatuh pilihan itu pada Abu Bakar Siddiq? Sudah ada isyarat-isyarat. Di antaranya adalah beliau yang menemani sebagai sahabat utama ketika sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah, bersembunyi di Gua Thur. Tapi lebih dari itu, di akhir hayatnya ketika Rasulullah sedang sakit keras, dia menyuruh Abu Bakar Siddiq menjadi imam salat. Jadi imam. Nah, itulah kemudian dalam fikih dibahas tentang kalau ada imam yang lebih utama, lalu datang imam terlambat, bolehkah imamnya mundur ke belakang? Itu dijadikan dalil ketika Abu Bakar Siddiq ditunjuk menjadi imam dalam sholat. Tahu-tahunya Rasulullah memaksa diri datang menjadi makmum. Sahabat-sahabat semuanya pada berikan syarat bahwa sudah Rasulullah ada yang pantas kamu jadi imam. Tapi karena sudah dipercayakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, jadi sudah ada ciri-ciri khusus, tanda-tanda khusus. Berikutnya Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq berwasiat dengan suatu pertimbangan. Nah, ini kaitannya dengan masalahul mursalah, kaidah fikih. Jadi Abu Bakar Siddiq melihat, dia khawatir nanti setelah dia meninggalnya akan kejadian lagi seperti beliau di atas muda. Maka dia berwasiat supaya siapa yang jadi khalifah kedua? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak orang yang protes juga waktu itu kan. Ya, kalau Umar jadi kepala negara, ini orangnya keras begini, bagaimana itu? Tapi ternyata setelah dia menduduki jabatan sebagai khalifah, luar biasa, orang mengatakan bahwa ternyata hatinya lembut. Bagaimana tidak? Dia nggak bisa tidur malam hari kalau belum mengetahui sejauh mana rakyatnya, apakah sudah makan semuanya baik itu sampai petang. Nah, itu kan kisahnya, satu malam dia keluar sambil berjalan keliling kota Madinah. Dari jauh kedengaran suara tangisan anak kecil. Dia penasaran, mendekati rumah itu. Di balik pintu rumah dia mendengar tangisannya kok ramai gitu. Dia beri salam pun juga nggak ada yang jawab. Dia dobrak pintu, terus masuk. Tahu di sana di dapur ada duduk seorang wanita tua bersama dan anak-anaknya mengelilingi tungku. Apa yang kamu masak? Pak Umar bertanya. Ya,
Ternyata yang dimasak itu batu. Kenapa kamu masak? Saya hanya untuk menenangkan hati mereka saja, karena sudah dari pagi kelaparan. Seorang khalifah merasa berdosa, dan setelah dia keluar datang ke Baitul Mal, dia pikul sendiri karung kardus minyak samin, apa dia bawa sendiri. Adalah ada ajudan itu, tidak, saya bawa sendiri. Saya takut dari kiamat nanti dimintakan bertanggungjawab terhadap Umar. Kenapa kok ada rakyatku yang dari pagi tidak makan? Kamu tidak perhatikan itu sampai itu. Ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia, dia pesan. Bahkan ditunjuk ada tujuh calon ya. Ada 7 orang calon, termasuk diantaranya ada sebetulnya 7 orang ini sebagai panitia pemilihan, gitu. 7 orang mereka sebagai panitia pemilihan, dan mereka juga bisa dipilih. Kita KPU bisa nggak itu? Itulah anehnya ada. Bedanya dan kesan. 7 orang ini termasuk diantaranya putranya sendiri, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tapi Ibnu Umar dia mengundurkan diri, gak mau. Jadi kalau ya bisa jadi kalau misalnya dia tidak mengundurkan, ini kan anak khalifah bisa ditunjuk jadi khalifah. Tapi karena Umar sudah pesan, jangan lagi ada keluarga dari Umar yang jadi pemimpin ini, berat di hari kiamat nanti, dimintakan bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu. Begitu pesannya, begitu. Bukannya tidak layak ke Ibnu Umar dari segi persyaratan khalifah, bukannya tidak layak, tapi pesan Khalifah Umar itu sudah cukuplah. Ayahanda yang merasakan ini berat dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Jadi 7 orang itu kemudian Ibnu Umar dia mengundurkan diri, tinggal yang 6 itu yang menjadi panitia pemilihan. Suara terbanyak jatuh pada 2 suara, yaitu Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian dipertimbangkan, diputuskan yang senior saja, senioritasnya. Nah, ini mengikuti contoh tentang pemilihan imam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang layak menjadi imam itu adalah aqra'uhum dulu. Aqra'uhum itu artinya yang paling bagus fasih bacaan. Kalau ada 2-3 orang calon yang aqra'uhum sama-sama bacanya, maka dilihat yang paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran. Kalau pengetahuan mereka tentang Al-Quran itu sama, dilihat deh, yang paling banyak menguasai hadis. Nah kalau hadisnya sama-sama juga mereka menguasai. Yang paling pertama hijrah. Kalau sudah hijrah di sini di Al-Falah ini siapa yang paling pertama hijrah di sini? Kita semua ini kan muhajirin kan ya? Semuanya muhajir. Ya, Nawawi ya. Aqra'u enggak ya? Kan pertama Aqra'u yang paling fasih baca, hafalannya semua itu maksudnya. Kalau juga sama-sama datangnya baru senioritas. Nah, maka jatuhlah Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia, dia terbunuh. Umat sudah faham. Sayyidina Ali kan juga pantas menjadi khalifah, cuman bedanya karena dia lebih muda sehingga jatuhnya pertama Khalifah Utsman. Tapi pertimbangan lain juga, Khalifah Utsman bin Affan itu orang yang dari segi jiwa pembela terhadap Islam itu luar biasa. Jiwa raganya, hartanya dia infakkan fisabilillah. Nah itulah kira-kira sekilas tentang proses pemilihan khalifah atau kita sebut dengan kepala negara sekarang. Ya, musyawarah. Musyawarah dari siapa yang menjadi anggota musyawarah yang layak jadi pertanyaan. Ayat tadi mengatakan apa? Dimulai dengan fa'fu anhum waghfir lahum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu para pakar politik Islam mengatakan anggota musyawarah itu persyaratan yang sudah jelas ditetapkan dalam Al-Quran itu orang yang cacat tidak boleh cacat moral. Tidak boleh cacat moral. Pemilu kita yang milih sekarang itu yang garong juga jadi punya suara. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Jadi maafkan mereka kalau ada kesalahan. Doakan mereka supaya diampuni dosa-dosa mereka kalau ada dosa. Baru yang ketiga wasyawirhum. Ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, dan Allah perintahkan mereka sahabat-sahabat ini tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Kalau Rasulullah akan masuk, karena itu mohon ampun untuk mereka, ajaklah mereka musyawarah. Itu juga salah satu persyaratan anggota musyawarah atau yang dalam saya sebut ahlul halli wal aqli. Mereka yang punya kepantasan untuk memilih kepala negara adalah orang-orang yang paling tidak itu. Ayat tadi menyatakan tidak cacat moral. Dari sini saja kan sudah beda ya. Belum berbicara tentang kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pemilu. Kecurangan para pelaku apa namanya, pemutus masuk dalam timnya, tim sukses. Kecurangan yang terjadi pada pemilu yang lalu kan kecurangan itu dilakukan oleh yang dipercaya sebagai penyelenggara kan, panitia. Nah itulah yang menyebabkan sekarang ini kan sudah ada, saya dapat informasi sudah ada dalam pengajian-pengajian ada ustadz yang menganjurkan jadi golput hanya karena tadi itu ya, secara syar'i tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi persyaratan. Kita yang memilih ini kan tidak semua orang seperti tadi yang tidak cacat moral. Tapi karena kita ini kan bukan ada di dalam negara yang berdasarkan syariat Islam, maka ya jadilah apa yang ada kita terima. Namun itu yang jadi dan masalah dengan dasar seperti itu lalu orang mengajak supaya jadi golput. Ini kan jadi bahaya lagi. Jadi bahayanya apa?
Nah kalau ada 1 juta orang yang golput, surat suaranya kan kosong gitu. Maka kalau ada yang berbuat curang kan itu diisi aja ada nama semuanya 1 juta. Selisih suaranya 1 juta ya dia menang. Kalau kemenangannya berada pada pihak yang batil. Itu yang dikhawatirkan. Tapi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya pada bulan Januari 2009. Ya. Itu dalam Ijtima Ulama di Sumatera Barat. Itu di antara hasil-hasil ijtima atau muktamar Majelis Ulama Indonesia menetapkan salah satunya adalah terkait dengan pemilihan memilih pemimpin yang memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, siddiq, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif, tabligh, mempunyai kemampuan, kapasitas ilmu sini, fatwana, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hukumnya adalah wajib. Jadi syarat ini sebetulnya syarat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Ya, yaitu siddiq, kemudian amanah, tabligh. Tabligh itu di sini diartikan aspiratif. Kemudian fatona, mempunyai kemampuan, diartikan kemampuan saja. Kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Ini maksudnya apa? Kita ingin melakukan sesuatu itu dalam rangka kebaikan, dengan niat kebaikan dapat ibadah. Makanya difatwakan jadi wajib ini kan. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4, atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Tidak memilih jadi hukumnya haram. Nah kalau memilih kan luber ya, luber tidak berapa? Langsung umum, bebas, rahasia. Plus jurdil. Ya. Kita jadi membahasnya ini campur antara menurut hukum agama dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Karena satu sisi perintah untuk memilih pemimpin itu kan bukan hanya urusan kepala negara. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan,
idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kalian ada 3 orang dalam perjalanan, fa'amiru ahadahu, apabila ada 3 orang dalam perjalanan, maka tunjuklah satu menjadi pemimpin. Urusan safar saja itu harus ada pemimpin, apalagi urusan umat sini kan. Hadisnya begitu. Ya, jadi Islam sebagai sebuah ajaran tentang tatanan kehidupan, kita yakini mengatur segala kehidupan. Ketika kita melakukan itu dengan prinsip bahwa ini adalah perintah agama atau ini adalah dari Islam, maka dia akan bernilai baik asal kita lakukan dan ikhlas karena Allah. Seorang memberikan nafkah sehari-hari kepada keluarga saja kan itu ibadah. Tadi kuliah subuh kita di Masjid Raya Taman Yasmin. Di sana saya membahas tafsir surat Al-Baqarah secara tertib. Kita masuk tadi pagi tentang ayat 215 tentang infak. Tapi itu infak fisabilillah, dinarun anfaqta fisabilillah, 1 dinar kau nafkahkan untuk menegakkan agama Allah. Dinarun anfaqta fi raqabatin, 1 dinar untuk memerdekakan yang belum merdeka seperti Palestina. Dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, fa huwa a'dhamu ajran, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan infak di jalan Allah atau fi sabilillah. Artinya kita mengeluarkan harta itu tidak disadari oleh kita bahwa sehari-hari kita menafkahi anak istri kita, keluarga kita, itu adalah bagian dari ibadah. Kita sadar nggak? Demi kita mendapatkan pahala di sisi Allah. A'dhamu ajran, bukan darajat. A'dhamu ajran. Nah, masalahnya kan masalah niat. Kita lakukan apakah dari niat mulai dari kesadaran. Nawa itu penting, nawa itu. Karena kalau tidak nanti masa kita suapin anak istri kita dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, dimulainya dari niat tadi. Nah, begitu juga dengan masalah pemilihan. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Prinsip ini juga prinsip. Kalau kita memilih apakah itu kepala negara atau wakil-wakil rakyat kita, itu nawainya adalah karena dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dia bisa mengemban tugas ini. Tugasnya adalah yang ma'ruf didukung, kalau masih jadi wakil presiden. Yang mungkar ya harus dicegah, kan itu. Jangan yang mungkar dan ma'ruf semuanya didukung aja semuanya. Akhirnya kan omnibus law itu ya baik buruk semuanya pokoknya tanda tangan disetujui semua. Nah, ini beberapa poin. Ini juga imamah dan imarah. Imamah dan imarah dalam Islam
menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Imamah itu artinya kepemimpinan. Imam itu artinya pemimpin. Imamah kepemimpinan. Maka Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkamus Sultaniyah, Al-Ahkamus Sultaniyah artinya apa? Hukum-hukum tata negara. Dia mendefinisikan imamah ini dan mawdu'atul li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan dalam Islam itu mempunyai tugas sebagai pengganti ke tugas Rasulullah SAW, yaitu pertama hirasatud din, menjaga agama, dan yang kedua adalah siasat dunia, mensejahterakan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia seluruhnya. Karena tidak hanya Muslim, tetapi di sana ada umat lain seperti di zaman Rasulullah SAW. Kita kan belum ada aba-aba ya? Masih? Ya. Ada dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan sampai komat ya. Fatwa Majelis Ulama ini bukan tanpa ijazah, tanpa dasar. Dasar penetapannya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kaidah. Salah satunya yang terkait dengan ayat Quran yaitu Surat An-Nisa ayat 59. Dua di sini. Surat An-Nisa ayat 58 59 itu. Tapi yang saya bacakan yang ayat 59 saja. Ayat 59 itu seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Situ. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu. Teks ayat ini menyebutkan atiullah wa atiur Rasul,
Tapi ketika giliran ulil amri tanpa menyebut ati'u ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu ya beriman, ati'u Allah wa ati'ur rasul. Diulangi ati'u. Kenapa kok pada ulil amri tidak disebutkan wa ati'u ulil amri? Dari sini kemudian para ulama mengatakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak. Tapi kalau ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan bersyarat. Syaratnya adalah dalam hadis Rasulullah, kalau dia menyuruh kita berbuat melanggar agama, ya tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sekali lagi, kenapa ati'ullah diulangi lafaz ati'ur rasul, tapi ulil amri tidak ati'u ulil amri? Karena itu ketaatan pada Allah dan Rasul, ketaatan mutlak tanpa syarat, sami'na wa ata'na. Tapi ketaatan pada ulil amri bisa jadi sami'na tapi wa asayna. Kalau yang kita diperintah untuk berbuat yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul. Hadis lain yang dari dasar juga sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia katakan Rasulullah bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Oh, ini ada sebutnya amanah. Amanah ini ya sebetulnya di ayat 58 dari surat An-Nisa tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi hadis ini menyatakan begini. Apabila artinya disia-siakan amanah, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Qila kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana atau apa maksudnya amanah itu disia-siakan? Bagaimana dikatakan sebagai dia telah menyanyiakan amanah? Padahal di Quran surat An-Nisa ayat 58 itu Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerima. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia adalah kamu putuskan dengan adil. Maka Rasulullah mengatakan bahwa idha'atul amanah atau menyia-nyiakan amanah itu adalah qala idza musidal amru ila ghairi ahli. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan jadi berantakan. Oleh karena itu salah satu persyaratan sebagai kepala negara itu kan dia tadi fatona, yang kemampuan yang maksimal, ilmu. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah seorang kepala negara itu juga disyaratkan khalifah itu harus syaratnya seorang mujtahid. Berat ya? Ya ada yang menyatakan itu, tapi kemudian suara yang jumhur ulama mengatakan tidak menjadi persyaratan pokok. Nah, kalau ada misalnya ada kesamaan yang lain-lainnya juga calonnya punya persyaratan yang sama, maka dilihat kelebihannya apa. Oh, kalau dia seorang mujtahid boleh. Nah. Itu tentang kemampuan. Jadi apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, kata Rasulullah, tunggu
kehancurannya. Itu di antara dalil yang mendasari tentang dikeluarkannya fatwa tentang pemilihan kepala negara. Ini tentang pemilihan umum, judulnya tentang pemilihan umum. Rekomendasi ya tentang pemilihan umum. Ya, tentunya tidak di situ saja, masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, tapi karena keterbatasan waktu sampai di sini saja. Ayo tadi atiullah wa atiur rasulullah wa ulil amri. Jadi taat kepada ulil amri. Kan taat kalau sudah ada ulil amrinya, pemimpinnya. Pemimpin juga belum dipilih kan? Ya tadi. Jadi karena itu ayat ini ya, disebutkan sebagai bagaimana kita bisa taat kalau yang diperintah untuk taat saja belum ada, maksudnya belum terpilih. Maka kesimpulannya bahwa maka memilih pemimpin itu jadi wajib tadi. Karena kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin, maka memilih pemimpin jadi wajib. Tapi pemimpinnya bagaimana? Minkum itu artinya yang dari kalangan kamu sendiri, orang-orang beriman. Karena itulah ayat-ayat yang sering sudah tidak asing lagi kita bacakan itu dalam surat Al-Maidah ayat 51, kemudian 57, itu ayat-ayat yang berkaitan. Jangan kamu mengangkat la tattakhidul yahuda wan nasara awliya minal mu'minin, atau di ayat 57 itu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya dari pemimpin. Tentu itu semuanya kita sudah ketahui. Tapi lebih dari itu adalah syarat-syarat seperti yang tadi ditetapkan dalam fatwa itu, supaya kita mempunyai pertimbangan dari segi syar'i yang itu pertimbangan berdasarkan syariat. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk waktu, ada yang bertanya sekarang? Kalau ada pertanyaan. Itu setelah Sayyidina Utsman meninggal, Ya. kemudian ke Sayyidina Ali. Ya. Proses pemilihan Sayyidina Ali Itu musyawarah kan pada waktu Umar bin Khattab meninggal itu kan dimusyawarahkan dua yang suaranya kan sebanding dua suara. jadi kesepakatan juga Ya, sudah tepat. yang sudah dulu. Senior dulu, syaratnya tadi senior dulu baru. Jadi begitu Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal dunia, mati dia ibu. Maka itu tadi prinsipnya juga, jangan sampai dibiarkan kepemimpinan itu lebih dari 3 hari. Jadi batasnya para ulama bahwa hanya batas 3 hari saja. Kalau misalnya vakum tidak ada, itu berdosa semua kaumnya. Oleh karena itu begitu dia meninggal, di Madinah itu para sahabat datang untuk berbaiat kepada Sayyidina Ali As-Salih. Ya, lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan.
cukupkan sampai di sini dan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior di sini Pak Wawan.